Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa kembali jumpa dalam program RYM, di mana kita akan belajar bersama kebenaran firman yang murni yang akan memperbarui hidup kita. Terlebih dahulu saya ajak kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau kali ini kami boleh kembali ada bersama-sama untuk belajar firman-Mu melalui program RYM. Bapak, kiranya Engkau sendiri yang berkenan mengajar kami melalui anak-Mu ini. Berikan kami, baik hamba-Mu ataupun setiap yang mengikuti acara ini, hikmat dan pengertian, sehingga kami boleh sama-sama mengerti, sama-sama diberkati dengan firman-Mu. Lebih dari itu ya Bapak, kami boleh menghidupi sehingga firman-Mu boleh benar-benar berakar dan mengkarakter di dalam hidup kami. Kerinduan kami hanya satu, kelak kami menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapak, tolonglah kami semua. Kami sudah siapkan hati dan pikiran kami, berbicaralah. Kami siap untuk menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. 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 Saudara, banyak orang tidak menyadari bahwa dalam hidup ini selalu ada fokus atau perhatian khusus yang kita berikan pada suatu hal. Seorang anak yang masih balita, fokus hidupnya biasanya pada mainan. Maka hidupnya akan senang, akan bahagia kalau ada mainan, saudara. Seiring dengan bertumbuhnya atau bertambahnya waktu, seorang anak ya akan menjadi remaja atau pemuda, mulai memiliki atau menginginkan seorang pacar. Maka fokusnya juga sudah berbeda lagi, saudara. Fokus hidupnya hanya untuk sang pacar. Orang tua atau aktivitas yang lain ya menjadi tidak utama lagi dan tidak sepenting pacarnya. Itulah orang-orang remaja atau pemuda yang mana fokusnya sudah tidak lagi seperti seorang anak balita. Beda lagi ketika seseorang sudah dewasa, saudara, yang mana maksud saya sudah memiliki banyak kegiatan. Ada yang kuliah sambil bekerja, ada yang sedang meniti karir atau mengembangkan usaha. Ada juga yang sudah berumah tangga, memiliki banyak aktivitas, terlibat dalam banyak atau berbagai organisasi, ya, juga memiliki pelayanan di gereja di mana dia beribadah, menjadi seorang aktivis. Dengan demikian bisa jadi seseorang itu akan memiliki banyak fokus di dalam hidupnya. Ini penting untuk disadari, saudara. Kenapa? Karena kalau sampai salah dalam menentukan fokus hidupnya, orang itu sendiri yang akan menanggung resiko atau akibatnya. Orang yang fokusnya kepada dunia, tentu ia akan menjadi serupa dengan dunia, tidak berbeda dengan orang-orang di luar Tuhan. Anak-anak dunia, orang yang fokusnya pada materi, pasti hidupnya akan menjadi materialistik. Yang dikejar hanyalah materi, saudara. Jadi fokus hidup itu sekali lagi bisa macam-macam ya. Bisa juga kedudukan, nilai diri, jabatan, penampilan, kecantikan, ketampanan, harta benda, dan sebagainya. Biasanya, saudara, ya, fokus hidup itulah yang diperjuangkan. Itu tidak bisa disangkal. Kenapa? Karena orang cenderung tidak mau gagal dengan fokus hidupnya.
bahkan kalau perlu mengorbankan yang lain. Bukan tidak boleh, saudara. Tetapi saya mau beritahu saudara, sebagai orang percaya, kita harus tahu bahwa ada satu fokus yang tidak boleh tidak ada di dalam hidup kita. Ada satu fokus yang tidak boleh kita tinggalkan. Ada satu fokus yang tidak boleh kita gagal. Ya, apa itu? Yaitu kekekalan, kerajaan Allah, dan kebenarannya. Itu sesungguhnya yang harus ada ya di dalam fokus orang percaya. Yang satu ini benar-benar tidak boleh gagal, saudara. Kenapa? Karena kalau sampai ini gagal, maka ya semuanya sia-sia, saudara. Ya, kalau sampai orang percaya gagal fokus di sini, maka fokus hidup yang lain bisa saya pastikan juga gagal. Ya, andaikan pekerjaan, karir, kesehatan, kedudukan yang menjadi fokus-fokus dalam hidupnya bisa didapat, pastilah tidak akan membawa kepada kemuliaan kekal, tidak akan mendatangkan damai sejahtera dan keteduhan di hati. Itulah kenapa Pengkhotbah berkata di dalam Pengkhotbah 1 ayat 2, kesia-siaan belaka. Saya ulang saudara, kesia-siaan belaka. Kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Dan ini tragis saudara. Itulah sebabnya Tuhan Yesus sendiri mengajarkan dalam Matius 6 ayat 33 supaya kita orang percaya mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, barulah semua akan ditambahkan. Itulah janji Tuhan dan itulah yang Tuhan mau kita alami. Itulah sesungguhnya yang Tuhan mau diri kita itu seperti apa, saudara. Mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya itu sama artinya mencari dan menemukan kehendak Bapa, kehendak Allah. Ya, itu yang harus ada dalam fokus hidup kita sebagai orang percaya. Yang Tuhan kehendaki adalah kita itu menjadi anak-anak kesukaannya, anak-anak yang berkenan kepadanya. Itulah seharusnya diri kita. Ya saudara, bukan Tuhan tidak suka, tidak menginginkan, dan tidak bisa menjadikan kita kaya, sukses dalam karir, ya saudara, prima dalam kesehatan, dihormati, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan lebih tertarik agar kita menjadi serupa dengan Dia. Maksudnya, kita bisa sepikiran dan seperasaan dengan Dia, mengerti kehendaknya, sehingga apa? Sehingga dengan sukacita, dengan rela hati, tanpa dipaksa, tanpa adanya ketakutan, kita itu menggelar dan memperagakan hidup yang selalu menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hatinya. Itu luar biasa, saudara. Kalau kita hayati betapa bijaksana dan cerdasnya Allah yang kita miliki itu. Dengan demikian, fokus hidup pada kekekalan itu bukan hanya harus ada di antara fokus-fokus hidup kita, tetapi harus menjadi fokus hidup
kita satu-satunya. Fokus hidup yang lain boleh saja gagal, dan memang kenyataannya kalau kita perhatikan, kita juga melihat betapa banyak apa yang kita sudah upayakan, kita perjuangkan, kita beri perhatian lebih agar kita bisa memperolehnya, akhirnya kita tidak juga mendapatkan. Gagal namanya. Bisa jadi, saudara. Saya katakan demikian bukan berarti saya anti keberhasilan dan tidak suka kalau saudara mengalami sukses. Bukan, saudara. Tetapi saya mau katakan, kalaupun fokus hidup duniawi, tadi saya gambarkan, saya sebut sebagai fokus hidup duniawi, ya saudara, itu gagal. Itu tidak akan membawa saudara ke neraka, ke dalam kebinasaan kekal. Enggak, saudara, enggak. Sekali lagi, tidak akan membawa saudara kepada kebinasaan. Sebaliknya, kalau fokus kepada kekekalan, fokus kepada kerajaan Allah dan kebenarannya, itu sampai tidak bisa kita raih, sampai kita gagal mendapatkannya, kita akan binasa di api kekal neraka. Ya saudara, itulah sebabnya saya katakan harus menjadi fokus hidup satu-satunya. Di bagian lain kan Alkitab berkata, apalah gunanya engkau memperoleh seluruh isi dunia tetapi merugikan dirimu sendiri, engkau kehilangan nyawamu. Kan gak ada artinya, saudara. Lagian semua itu kan juga tidak akan kita bawa, kita tinggal, saudara. Saudara, kalaupun saudara meniti karir, mencari kedudukan, atau saat ini saudara sedang mengejar gelar, saudara lagi giat-giatnya bekerja keras, itu semua juga karena fokus saudara kepada LB3, langit yang baru dan bumi yang baru, saudara. Karena saudara hanya ingin memuliakan Tuhan lewat hidup saudara, lewat karir saudara, ya lewat perjuangan hidup saudara, lewat kerja keras saudara. Itu saja. Saudara hanya ingin menyukakan hati Tuhan. Dan itu semuanya, kalaupun itu saudara dapat, saudara juga akan pakai untuk pekerjaan dan kemuliaan Tuhan. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, bagaimana agar kita bisa memiliki fokus hidup yang benar? Fokus hidup pada kekekalan, pada kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu, saudara. Caranya, ya saudara harus selalu mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas. Demikianlah dicatat di dalam Kolose 3 ayat 1 dan 2. Kenapa kita harus mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas? Karena semua itu berawal dari pikiran, saudara. Dari pikiranlah kita memiliki kehendak. Dan kalau kehendak itu kita eksekusi, ya kita bertindak, saudara. Dengan kata lain, tindakan atau hidup kita itu ditentukan oleh pikiran. Maka fokus hidup kita, kalau kita mau fokus kepada kekekalan, pikiran ini yang harus kita ubah. Ya, kita harus memikirkan, lalu kita mencari perkara-perkara yang di atas. Ya, saudara, kepentingan-kepentingan yang di atas, ya saudara. Dan itu bisa saudara lakukan ketika saudara mau mematikan kedagingan saudara. Karena itulah yang mengganggu, itulah yang menghambat saudara. Roma 8 ayat 13 mengatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu perhatikan, mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, itu sama artinya mematikan kedaginganmu, kamu akan hidup. Jadi saudara, memang itu tidak gampang, tetapi bukan berarti tidak bisa. Ya, yang terkesan tidak mungkin bahkan mustahil bagi manusia, itu tidak mustahil bagi Allah. Ya,
Saudara, karena siapa kita itu ditentukan oleh fokus hidup kita. Mari kita berjuang untuk memiliki fokus hidup yang benar dengan cara mematikan kedagingan kita, supaya hidup kita bisa seirama dengan Roh Kudus, supaya hidup kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus, yang mana akhirnya akan membawa kita menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita menjadi anak yang berkenan, ketika kita menjadi anak kesukaan, kita pasti akan dikenal dan diterima oleh Bapa di surga. Kiranya kebenaran hari ini boleh memberkati kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari kita pujikan satu pujian untuk meneguhkan apa yang sudah kita pelajari. Aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti, dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya, Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu, sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti, dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya, Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu, sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapak,
oleh karena kebenaran firman-Mu yang kami dengar. Bapa, kami sungguh mengerti bahwa ternyata fokus hidup kami itu menentukan siapa kami di hadapan-Mu. Juga kami baru menyadari bahwa ternyata selama ini di hari-hari, bulan, dan tahun yang kami sudah lalui, kami memiliki fokus hidup yang salah. Fokus hidup kami masih seputar keduniawian. Kami masih mencari keuntungan dan kepentingan diri kami sendiri. Bapa, mulai saat ini kami mau memperbarui komitmen kami mau berubah. Kami mau memiliki fokus hidup yang benar. Kami hanya akan fokus kepada kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu. Terima kasih ya Bapak. Kami percaya Engkau menolong kami. Sebentar program ini berakhir, kami berpisah. Kami berdoa bagi setiap yang mengikuti acara ini. Apapun yang menjadi pergumulannya, baik kesehatan, keuangan, rumah tangga, Tuhan Engkau menolong, Engkau memberkati. Sehingga kami boleh semakin efektif dan leluasa dalam berbakti kepadamu. Kami percaya ketika kami melanjutkan aktivitas, Engkau juga menyertai. Dan kami terima berkat-berkat yang terbaik di dalam kasih dan kemurahan, serta penebusan Kristus Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, yang akan menuntun kami kepada seluruh kebenaran di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara atas kebersamaan kita. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam R2M dan sampai jumpa.